Ya, jadi hari ini kita bahas tentang analisis dan perancangan sistem informasi laboratorium kesehatan. Ini caranya gimana ya? Ada yang tahu cara full screen-nya ini? Iya, tertampil full ya? Iya, Bu. Iya, Ibu. Iya, hari ini kita bahas mengenai analisis dan perancangan sistem informasi. Kalau kemarin kita sudah paham apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu sistem informasi, dan apa itu sistem informasi laboratorium kesehatan, sekarang kita mau menganalisis dan merancang. Ya, jadi kalau kita sudah tahu bagaimana sih cara menganalisis dan merancang sistem informasi itu, adapun yang bahas yang pertama, gambaran umum analisis dan perancangan sistem informasi lab. Yang kedua, pemilihan metode analisis dan perancangan. Dan yang ketiga, skenario interaksi user dan sistem. Nah, apa itu analisis dan perancangan sistem informasi? Menurut Fahmi Hakam, beliau mengatakan bahwa analisis dan perancangan sistem informasi adalah suatu pendekatan yang sistematis dan terarah. Ya, jadi namanya saja menganalisis dan merancang, pasti pendekatannya itu sistematis. Karena yang mau kita rancang ini adalah sistem. Jadi dia harus sistematis, beruntun, dan terarah. Ya, untuk apa? Untuk mengidentifikasikan masalah dan kebutuhan serta tahap perancangan sistem informasi lab. Jadi kita mau menganalisis dan juga merancang sistem informasi yang kita butuhkan sebenarnya. Berawal dari apa? Berawal dari masalah. Jadi karena adanya masalah yang ada di laboratorium, yang mana mengharuskan kita untuk merancang sebuah sistem informasi laboratorium yang mana diharapkan dapat mengurangi atau memberi solusi pada masalah tersebut. Tentunya sistem informasi yang dirancang adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pengguna. Jadi setiap laboratorium itu dia punya sistem, tentu tidak sama semuanya, berbeda-beda, tergantung dengan kebutuhan dan juga keinginan. Ya, karena bagaimanapun juga orang-orang yang memanage atau manajemen, kemudian petugas dan juga staf lainnya itu adalah berbeda. Tentunya dia punya sistem informasi pun nantinya akan berbeda. Oleh karena itu ada namanya proses analisis dan perancangan. Sebentar ya. Iya, lalu apa sebenarnya tujuan analisis dan perancangan sistem informasi itu? Yang pertama adalah kita bisa mengidentifikasi masalah. Ya, dikatakan bahwa seorang TLM itu harus dapat menentukan akar masalah dan membuat scoring. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu masalah yang ada di laboratorium kita itu apa. Misalkan, selama ini ternyata sampel itu sering tertukar. Kemudian masalahnya juga adalah sampel terlambat masuk di lab, atau misalkan sampel hasilnya dikeluarkannya lama. Nah, itu kan masalah-masalah yang sering kita hadapi di laboratorium. Lalu kita akan membuat scoring, masalah mana yang lebih urgent atau masalah mana yang sebenarnya bisa ditunda. Nah, ini sebagai seorang TLM, sebagai seorang petugas lab harus mengetahui masalah-masalah yang ada di laboratorium. Kemudian yang kedua adalah identifikasi arus data dan arus informasi. Kalau kita sudah tahu masalah yang terjadi itu apa, nah kita bisa mengidentifikasi arus informasi yang berjalan itu seperti apa. Apakah setelah pengambilan sampel, langsung sampel tersebut diperiksa? Nah, tentu tidak demikian ya, meskipun sebenarnya pada akhirnya akan sampai pada pemeriksaan, tetapi harus melewati beberapa tahapan. Misalkan harus yang pertama mengisi formulir terlebih dahulu, kemudian yang kedua di-input
di input datanya di komputer. Yang ketiga, lalu proses print barcode. Nah, ini kan harus tahapan-tahapan kecil ini tidak boleh kita lewati. Kapan ada yang terlewati, ya itu tadi akan timbul masalah, misalkan sampel tertukar. Nah, ini kan paling sering terjadi. Petugas yang bertugas mengambil sampel atau yang bertugas sampling itu biasanya tidak mencantumkan terlebih dahulu identitas pasien di label tabung, sehingga pada saat dia ambil beberapa pasien, itu biasanya tertukar, dia lupa, karena sebelumnya dia tidak mencatat di tabung tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya sistem komputasi, sistem yang menggunakan barcode, nah ini kita tidak perlu lagi, kita tidak perlu menulis secara manual. Ya, jadi tinggal langsung di print barcode-nya, lalu ya tinggal langsung diambil saja karena barcode-nya sudah tertempel di tabungnya. Jadi kemungkinan tertukar itu bisa diminimalisir. Nah, ini harus dipahami oleh TLM, yaitu arus data dan arus informasi yang berjalan yang ada di sebuah laboratorium. Nah, kalau kita sudah paham mengenai arusnya, nah lalu kita bisa merancang sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan laboratorium kita. Jadi sebenarnya tidak semua harus sama ya, tidak semua harus juga menggunakan komputer. Tapi kalau mau memudahkan, ya itu bisa menjadi alternatif pilihan. Nah, yang kedua adalah pemilihan metode analisis dan perancangan. Pemilihan metode analisis dan perancangan ini biasanya disesuaikan dengan kondisi lab. Ya, jadi lagi-lagi setiap laboratorium itu kondisinya tidak sama, sehingga pemilihan metode analisis dan perancangan pun bisa berbeda. Nah, di sini dikatakan bahwa analisis bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai proses yang berhubungan dengan sistem informasi lab. Jadi kita mau lihat dulu nih gambaran umum proses yang berjalan itu seperti apa. Jadi kita amati dulu, kita analisis. Nah, yang pertama yang bisa kita analisis adalah sistem yang sedang berjalan. Jadi seperti apa selama ini sampel dikelola. Ya, misalkan dari registrasi sampai pengeluaran hasil itu seperti apa, ini kita bisa menganalisis. Kemudian yang kedua, dari analisis tadi kita bisa melihat permasalahan yang ada. Jadi selama ini, selama yang kita jalani dari proses tersebut, masalah apa yang sering timbul. Nah, ini kita bisa analisis ya. Jadi meskipun bukan berarti sistem ini sudah berjalan selama beberapa tahun, bukan berarti tidak ada kekurangan. Mungkin ada, tetapi belum ada yang berani untuk mengemukakan idenya untuk melakukan pembaruan terhadap sistem. Oleh karena itu, kita ini sebagai calon-calon supervisor ya D4 ini harus paham mengenai alur-alur tersebut dan jeli untuk melihat permasalahan yang ada. Karena bagaimanapun juga hasil laboratorium itu sangat penting, yang mana bisa mengancam nyawa pasien apabila melakukan penanganan yang salah. Sehingga masalah-masalah apapun yang ada itu sekecil apapun harus kita perbaiki. Maka masuklah pada tahap yang ketiga, yaitu perbaikan sistem yang diinginkan user. Jadi user di sini adalah kita ya yang bertugas. Baik itu yang bertugas di depan, bagian registrasi, maupun yang bertugas memeriksakan darah, maupun yang sampling. Nah, yang terakhir, pemecahan terhadap permasalahan yang muncul ya. Jadi kalau kita sudah tahu akar permasalahannya, kita bisa menganalisis pemecahan masalahnya itu seperti apa, atau solusi yang bisa ditawarkan itu seperti apa. Nah, di sini dikatakan bahwa analisis ini dapat dilakukan dengan dua cara. Jadi kalau kita mau menganalisis masalah, melihat masalah yang ada, kita bisa lakukan dua cara. Yang pertama bisa survei dan wawancara ya terhadap proses bisnis yang sedang berjalan, atau melakukan analisis terhadap sistem dan proses bisnis yang sedang berjalan. Jadi kita minta pendapat orang, sekaligus kita menganalisis langsung, kita melihat prosesnya langsung. Jadi survei ini atau wawancara ya kita bisa tanya-tanya ya, kita bisa tanya-tanya kepada petugas yang sedang bertugas mengenai apa sih kendala yang selama ini dia hadapi. Nah, itu. Jadi kita bisa secara komprehensif melihat permasalahan yang ada. Metode analisis. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya. Ya, yang pertama adalah analisis sistem saat ini.
Jadi kita harus tahu sistem yang berjalan saat ini itu seperti apa. Jadi di sini dikatakan bisa mengidentifikasikan penggunaan dan pemanfaatan sebuah sistem. Jadi sistem itu bagaimana sih caranya dia digunakan dan dimanfaatkan? Nah, sampai pada proses kerja sebuah sistem. Mulai dari input, proses, output. Nah, kita bisa lihat inputnya itu seperti apa. Proses registrasinya apakah masih tulis tangan, kemudian apakah masih diambil dulu sampelnya baru di barcode atau baru di label. Nah, ini kan salah ya. Jadi harus kita tulis dulu, kita labeling dulu tabungnya, baru kita ambil sampel pasien. Nah, ini untuk menghindari pertukaran tadi. Dan bisa lebih dimudahkan dengan barcode tadi ya yang saya bilang. Nah, ini kita harus tahu input sampelnya itu seperti apa. Kemudian prosesnya seperti apa, dan juga hasilnya atau outputnya seperti apa. Nah, dalam tahapan ini biasanya seorang TLM itu akan mencoba mengidentifikasi bagaimana perilaku pengguna, prosedur, pola, dan kondisi dari sistem secara menyeluruh. Jadi dia bisa mengamati secara komprehensif. Nah, sehingga nantinya TLM ini dapat memahami bagaimana penerapan sistem di organisasi tersebut secara detail. Jadi yang pertama-tama adalah kita paham dulu. Kita paham sistem yang saat ini sedang berjalan itu seperti apa. Karena tanpa kita menganalisis sistem, kita tidak tahu masalah yang terjadi itu seperti apa. Jadi sebelum kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa masalahnya adalah A, B, nah kita harus terjun ke dalamnya. Kita tahu sistem yang sedang berjalan itu seperti apa. Nah, masuklah pada tahap kedua, yaitu menganalisis masalah. Di sini dikatakan menganalisis masalah itu adalah mengidentifikasikan masalah dari sudut pandang pengguna sistem, organisasi, dan teknologi, serta penyebab masalah tersebut. Nah, dalam tahapan ini juga dibutuhkan seorang TLM yang mampu mengidentifikasikan segala hambatan, penyebab, dan permasalahan yang ada. Jadi, dalam mengidentifikasi masalah ini, kita tidak akan tahu bahwa itu masalah sampai kita tahu prinsipnya, ya. Itulah gunanya kita belajar 4 tahun. Jadi kalau misalkan kita hadapkan dengan orang yang awam, pasti dia tidak akan tahu bahwa ini sebuah masalah. Yang tahu adalah yang memang sudah belajar, jadi dia tahu, oh ini ternyata sebuah masalah yang mana bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan. Jadi dikatakan bahwa dia harus mampu mengidentifikasikan segala hambatan, penyebab, dan permasalahan yang ada. Jadi dari identifikasi tersebut, dia bisa membuat daftar masalah yang harus dijadikan perhatian, karena masalah itu kan banyak, jadi harus di-scoring, dibuat skala prioritas, mana yang harus segera diatasi, mana yang mungkin masih bisa ditunda. Ya, jadi setelah itu baru dia cari alternatif pemecahan masalah. Nah, di sini yang terakhir adalah analisis kebutuhan sistem. Jadi kalau kita sudah tahu masalahnya, kita bisa mengetahui kebutuhan kita itu sebenarnya apa dari masalah tersebut. Jadi misalkan kalau masalahnya itu ada pada sampel yang sering tertukar, nah itu kebutuhannya tentu ya menggunakan label barcode, ya barcode sistem. Jadi tidak perlu lagi menulis-menulis manual, tinggal di-scan saja, namanya sudah muncul. Jadi barcode ini pun harus ditempelkan di tabung sebelum sampel itu diambil. Dan harus dikonfirmasi dulu sama pasiennya. Bila perlu kita tanya, namanya siapa? Nah, kalau pasien yang masih bisa menjawab, ya dia akan menjawab. Tapi kalau yang tidak bisa bicara, hanya bisa mengangguk, ya kita tanya saja, apa benar nama ibu adalah A misalkan, nah itu dia akan mengangguk. Ini harus dipastikan dulu sebelum sampel itu diambil, karena rawan terjadi pertukaran. Nah, ini dikatakan bahwa analisis kebutuhan sistem itu adalah mengidentifikasi kebutuhan dari model sistem yang nantinya akan dikembangkan, ya, meliputi input data. Jadi misalkan input data kita selama ini kita perhatikan apa yang kurang. Oh, ternyata kurang kita masukkan umur pasien. Nah, ini meskipun jarang, tapi bisa jadi ya ada yang lupa memasukkan form itu, sehingga ya, kita harus menambahkannya pada sistem tersebut. Jadi ditambahkan, masukkan nama, masukkan usia, nah itu. Sebenarnya tergantung kebutuhan laboratorium. Tapi ada memang beberapa data yang
wajib ya, yang tidak bisa kita luput. Kemudian proses dan laporan serta tampilan yang diinginkan pada sistem yang baru. Jadi kita juga bisa merequest, kita bisa meminta kepada pengembangnya mengenai tampilan yang kita inginkan. Ya, ini kita berbicara aplikasi. Jadi nanti dalam mengembangkan atau merancang sistem informasi itu, kita akan bekerja sama dengan pihak pengembangnya. Jadi nanti pihak pengembangnya akan menanyakan, di bagian ini mau diisi apa-apa saja, misalkan di bagian input mau dimasukkan form apa saja, kemudian bagian proses apa saja, bagaimana, sampai di hasilnya. Nah, tampilannya pun kita bisa request, temanya apanya semuanya kita bisa request. Nah, ini adalah contoh dari hasil analisis terhadap masalah yang terjadi. Nah, ini cuma beberapa contoh ya, meskipun nantinya masalah yang dihadapi bisa berbeda. Ya, yang pertama contohnya adalah adanya kesulitan untuk mengumpulkan data hasil pemeriksaan dari mesin di laboratorium dikarenakan setiap mesin hanya terhubung ke satu komputer, di mana komputer yang ada tidak saling terhubung. Nah, paham maksudnya ini? Jadi ini maksudnya adalah komputernya tidak saling terintegrasi, tidak saling terhubung. Artinya, kalau kita mau melihat hasil pemeriksaan darah rutin, ya kita harus pergi ke instalasi hematologi. Kalau kita mau melihat hasil kimia darah, misalkan, ya kita pergi ke instalasi kimia. Jadi ini si TLM-nya merasa kesulitan gitu, merasa kerepotan bahwa setiap mau ambil hasil harus pindah-pindah instalasi begitu. Jadi dia merasa bahwa ini adalah sebuah masalah. Nanti kita lihat bagaimana solusinya. Contoh masalah yang kedua adalah sulitnya melakukan identifikasi sampel di laboratorium. Jadi ada TLM yang mengeluh, bilang, ini saya sulit identifikasi, ini sebenarnya sampel apa, kemudian untuk pemeriksaan apa, namanya pun siapa, ini saya sulit mengidentifikasi. Nah, ini nanti ada lagi solusinya. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, terdapat kesulitan untuk mengetahui siapa yang memakai alat pemeriksaan di lab. Nah, ini juga sering ya, kalau misalkan didapati sebuah masalah, yang mana hasil pemeriksaannya mungkin diragukan, atau adanya ketidakcocokan hasil yang ingin diketahui akar masalahnya, maka kita harus tahu siapa yang memakai alat tersebut, siapa yang melakukan pemeriksaan. Nah, kalau tidak ada sistem yang memudahkan untuk mengetahui, nah ini tentu menjadi masalah ya, menjadi masalah. Jadi kita lihat bagaimana solusinya. Yang keempat, kesulitan untuk mendata penggunaan peralatan medis seperti jarum, tabung suntik, infus dan lain-lain sehingga mempersulit proses pengecekan stok. Nah, ini juga sering ya untuk pengelolaan sistem yang tidak efisien ini biasanya sering terjadi. Jadi pihak manajemen, terutama pihak logistik ini kan sangat butuh data ini. Nah, kalau ini tidak kita data, ya tentu akan menjadi masalah tersendiri bagi dia. Nah, nanti kita lihat bagaimana solusinya. Dan yang terakhir, contohnya yang kelima adalah banyaknya lampiran pada laporan yang sedang digunakan dan terdapat format laporan yang tidak sesuai dengan keinginan dokter. Jadi terlalu banyak lampiran, terlalu banyak kertas-kertas yang membuat sulit untuk menginterpretasi, membuat pekerjaan semakin lama. Nah, ada juga belum lagi format yang tidak sesuai keinginan dokter. Nah, ini harus dicarikan sebuah solusi. Nah, ini adalah contoh 5 masalah yang sering dihadapi di laboratorium. Nah, dalam mencari solusi terhadap masalah tersebut, kita harus bisa memilih metode perancangan. Nah, kita masuk pada metode perancangan. Jadi, metode perancangan adalah proses perancangan aplikasi. Ya, ini sudah masuk di prosesnya. Jadi, bagaimana kita merancang aplikasi berdasarkan hasil analisa yang didapatkan dengan metode analisis. Jadi kalau kita sudah menganalisis masalah, kita sudah menganalisis sistem yang sedang berlangsung, dan kita sudah tahu kebutuhan kita apa, nah sekarang saatnya merancang. Ya. Di sini dikatakan bahwa metode perancangan yang sering digunakan adalah metode TAS. Nah, jadi metode TAS ini adalah
sebuah metode yang berfokus untuk mewujudkan sistem yang lebih efisien dari sistem tradisional yang diterapkan sebelumnya. Jadi dia bisa dikatakan sistem yang modern, yang advance ya, yang mana bisa menutupi segala kekurangan dari sistem tradisional yang sebelumnya, yang sekarang pun masih banyak diterapkan ya, terutama di beberapa puskesmas, apalagi puskesmas yang jauh dari kota. Nah, ini sistem informasinya masih yang tradisional. Ya mungkin memang kebutuhannya masih seperti itu, belum terlalu butuh yang advance, tapi untuk laboratorium-laboratorium yang sudah menangani ratusan bahkan ribuan pasien per hari, nah ini sudah dituntut untuk menggunakan metode ini. Karena kalau tidak ya bisa menghambat proses bisnis yang sedang berlangsung di sebuah laboratorium. Nah, di sini dikatakan bahwa tahapan-tahapan TAS ya, yang pertama dan kedua ini sudah kita lewati ya di bagian analisis. Sekarang masuk pada desain arsitektur proses bisnis. Ya, jadi kita langsung bisa mendesain karena sudah tahu masalahnya ya, kita sudah bisa mendesain bagaimana alur yang sebenarnya harus diterapkan dan juga arsitektur sistemnya seperti apa. Dan yang terakhir kita bisa mengevaluasi arsitekturnya. Nah, ini adalah tahapan perancangannya. Pertama tentu kita harus mendesain ya, kita mendesain sistemnya, mau yang seperti apa, sesuai kebutuhan. Di sini katakan bahwa desain dan perancangan sistem adalah tahapan kegiatan yang dilakukan dalam merancang atau membuat desain secara rinci dari sebuah sistem. Nah, proses bisnis atau alur data sistem dapat digambarkan dengan menggunakan diagram konteks, data flowgram, ataupun flowchart. Ya, jadi kita bisa membuat runut sistem yang sedang berjalan. Misalkan kita mau pada proses input itu prosesnya apa-apa saja. Dari tiap proses apa yang harus diisi misalkan. Nah, itu kita bisa rancang, kita buat tahapan-tahapannya. Desain dulu. Nah, setelah desain, kita uji coba, masuk pada tahap yang berikutnya. Uji coba dan evaluasi kelayakan. Jadi dari desain yang sudah kita rancang, kita mau uji coba nih, apakah efisien ataukah apakah mungkin dilakukan. Nah, di sini juga dikatakan bahwa pada fase ini masih memungkinkan terjadinya perbaikan. Jadi tidak serta-merta kita sudah tahu masalah, kita desain, dia punya sistem informasi, tidak serta-merta langsung diterima ya. Tentunya pasti ada perbaikan-perbaikan untuk ke depan. Nah, di sini juga bisa bahkan perubahan jika ada kekurangan. Ataupun ada kelebihan bisa dikurangi dan ada kekurangan bisa ditambah. Nah, rancangan sistem kemudian direview dan disetujui oleh TLM dan didokumentasikan. Jadi, misalkan kita sebagai supervisor ya atau manajemen, nah itu kita bisa konsultasi dengan TLM. Apakah ini sudah sesuai ataukah layak untuk diterapkan di lab? Kalau misalkan TLM itu katakan ya layak, boleh kita coba, ya baru kita implementasikan ya. Nah, tujuan dilakukannya review ini adalah untuk menemukan error dan kekurangan rancangan sebelum tahap implementasi sistem. Jadi kita uji kelayakannya. Nah, kalau misalkan sudah layak, baru kita implementasikan dan juga masuk pada sistem pemeliharaan. Nah, pada fase ini tentunya TLM harus memahami bagaimana cara penggunaan sistem dan pemeliharaannya. Jadi tidak serta-merta desainnya sudah bagus, sudah layak, langsung kita terapkan. Tidak ya, tapi melainkan kita harus ajarkan, kita harus sosialisasikan mengenai sistem ini kepada semua petugas. Nah, kalau sudah paham, baru kita ajarkan bagaimana cara pemeliharaannya. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada pembagian tugas untuk implementasi sistem baru, ya ini biasanya untuk TLM dan pengawas. Nah, ini juga biasanya disosialisasikan oleh yang pengembangnya ya, karena bagaimanapun juga dia yang paling paham mengenai aplikasi tersebut. Jadi dia yang nanti akan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya dan alur-alurnya. Kemudian sistem siap untuk diinstal dan dioperasikan. Ada pelatihan dan bimbingan tentang penggunaan sistem kepada pengguna. Nah ini ya seperti yang saya katakan tadi, baru diimplementasikan. Di sini juga dikatakan harus menyusun laporan implementasi dan prosedur perawatan, serta melakukan monitoring secara berkala. Jadi sistem itu pun tidak sekali pasang langsung digunakan terus, ya, melainkan ada
maintain-nya, ada pemeliharaannya, yang mana dilakukan dalam waktu yang berkala, ya tergantung perjanjian. Mau sebulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali, yang jelas itu ada pemeliharaannya agar tetap berjalan sesuai fungsinya. Nah, ini adalah hasil perancangan. Ya. Jadi kalau kita sudah merancang sistemnya, nah kita sudah bisa mengambil solusi dari masalah tadi. Ya. Apa tadi masalah yang pertama? Nah, inilah masalah yang pertama adalah sulit untuk mengumpulkan data dari berbagai mesin komputer. Bukan sebenarnya sulit, tapi kalau bisa dikatakan repot. Ya, repot. Harus pergi di tiap instalasi untuk mengambil hasil itu sebenarnya repot. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan setelah kita merancang sistem informasi kita adalah yang pertama kita bisa mengintegrasikan output dari setiap mesin yang terdapat di lab. Dengan demikian, hasil dapat dengan mudah diakses dan dikirim. Ya, jadi kita integrasikan saja sistemnya, kita menyambungkan saja. Jadi dari tiap komputer bisa melihat data yang ada di instalasi lain, misalkan. Jadi, misalkan di bagian validasi, ya, validasi ini tidak mungkin dia mau pergi, bukan tidak mungkin, tapi repot bagi dia untuk mengecek tiap instalasi, tiap komputer yang ada di instalasi. Jadi dengan adanya sistem ini, ya dia tinggal login saja menggunakan akunnya, tergantung dia mau ambil hasil di lab mana, ya tinggal buka komputer saja, karena komputernya sudah terintegrasi, sudah tersambung. Jadi dengan mudah dia bisa mengakses maupun mengirim-ngirim data gitu. Kemudian masalah yang kedua, sulit melakukan identifikasi sampel. Nah, ini sering juga terjadi ya, mungkin tulisannya yang terlalu cantik ya sehingga sulit dibaca. Nah, ini sering terjadi. Nah, solusi apa yang ditawarkan? Di sini solusi yang ditawarkan adalah menggunakan label barcode ya tadi ya. Jadi tidak perlu kita baca dengan mata kita lagi. Jadi tinggal scan-scan saja ya datanya sudah muncul semuanya. Meminimalisir kesalahan juga dari user. Nah, di sini dikatakan metode ini dapat mengatasi permasalahan seperti salah identifikasi sampel yang ada pada sistem lama. Ya, adapun beberapa keuntungan adalah proses memasukkan data itu menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat. Ya, bayangkan kecepatan scan dengan kecepatan menulis tangan, nah itu beda ya. Ketepatan dan keakuratannya pun pasti berbeda. Jadi ini kita bisa ajukan juga untuk untuk sistem yang lebih advance. Masalah yang ketiga adalah terdapat kesulitan untuk mengetahui siapa yang memakai alat. Jadi kalau ada masalah, kita mau identifikasi siapa penggunanya, nah ini sulit. Nah, apa solusi yang ditawarkan? Ternyata kita bisa mendata pengguna mesin pemeriksaan. Ya, jadi dengan adanya pendataan ini, maka pengguna dan mesin dapat diidentifikasi karena setiap karyawan itu sudah melakukan login terlebih dahulu. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, kita bisa membuat akun pribadi yang mana akun itu digunakan setiap kali kita menggunakan mesinnya. Jadi kan biasanya kalau di lab-lab itu kan tiap hari ada shift-shift ya, ada shift pagi, shift siang, shift malam, ada juga rolling ya, misalkan bulan ini dia ditempatkan di instalasi hema, bulan depan di instalasi kimia. Nah, ini kan berganti-ganti yang menggunakan alat. Nah, oleh karena itu setiap mau menggunakan alat harus login dulu. Jadi bisa dipantau pada hari apa, jam sekian itu siapa yang menggunakan alat itu mudah. Jadi tinggal kita diskusi saja sama pihak pengembang bahwa saya mau ada input yang bisa mengetahui siapa yang menggunakan alat. Nah, itu nanti dia yang membuat aplikasinya. Kemudian masalah keempat, sulit mendata penggunaan peralatan medis. Nah, ini juga solusinya sama ya. Jadi di dalam komputer itu nanti bisa kita lakukan pengecekan ya setelah selesai menggunakan bahan habis pakai. Misalkan setelah kita menggunakan tabung EDTA misalkan, nah kita bisa checklist sehingga secara otomatis di komputer akan berkurang ya. Jadi untuk pemantauannya bisa lebih mudah diamati. Bisa juga disajikan dalam bentuk tabel kah atau diagram ya tergantung keinginan kita. Yang jelas bisa
lebih mudah untuk melihat jumlah stok yang ada. Dan yang kelima, nah ini terlalu banyak lampiran ya, terlalu banyak kertas-kertas. Nah ini apa solusinya? Nah kita bisa meringkas laporan. Bahwa lab yang mengembangkan sislab berbasis teknologi itu dapat dengan mudah meringkas laporan hariannya dengan tampilan yang lebih menarik. Jadi ya tidak pakai lembar-lembar lagi, sudah berupa interface yang cantik, yang menarik. Nah, ini ada tahapan-tahapannya, insya Allah minggu depannya baru kita bahas. Sampai sini ada pertanyaan mengenai analisis dan perancangan sistem? Ada pertanyaan? Waktunya kurang dari 1 menit ya. Ya, karena sudah azan juga, mungkin kita bisa akhiri ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.